Persiapan matang, Sintayong ingin timnas Indonesia tampil bagus di Piala AFF 2020. Timnas Indonesia terus menunjukkan perkembangan signifikan jelang tampil di Piala AFF 2020. Terakhir skuad Garuda meraih kemenangan besar atas Myanmar. Ya, timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan 4-1 dalam laga uji coba terakhir menghadapi Myanmar. Kemenangan ini memang cukup berarti setelah pada uji coba perdana timnas Indonesia takluk 0-1 dari Afghanistan. Meski meraih kemenangan cukup besar, Sintayong selaku pelatih masih melihat ada hak yang harus dibenahi. Di antaranya perihal penguasaan bola Evan Dimas dan kolega. Dari sisi skor menang, tapi ada beberapa hal yang tidak terlihat. Ada bertahan, penguasaan bola, ada banyak hal yang perlu diperbaiki, ujar Sintayong. Bukan tanpa alasan Sintayong ingin tetap mengevaluasi timnas Indonesia. Sebab bagi ia, bila timnas Indonesia bisa tampil sempurna, akan menambah kekuatan kepercayaan diri pemain. Timnas Indonesia sendiri masih akan melakoni uji coba terakhir melawan Antalya Sport pada 28 November sebelum terbang ke Singapura pada 1 Desember mendatang. Saat ini total ada 23 pemain yang mengikuti TC di Turki. Fix BRI Liga 1 libur ketika timnas Indonesia bertanding di Piala AFF 2020. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru atau LIB Ahmad Hadian Lukita memastikan bahwa BRI Liga 1 2021-2022 akan libur ketika timnas Indonesia berkancah di Piala AFF 2020. Lewat suratnya yang bernomor 12-10-LIB Stripcom /11-2021 perihal perubahan jadwal seri ketiga BRI Liga 1, PT LIB melampirkan 3 rujukan memutuskan break kompetisi. BRI Liga 1 seri ketiga seharusnya digelar pada 18 November hingga 24 Desember 2021. Namun karena berbagai pertimbangan diperpendek menjadi 18 November hingga 14 Desember 2021. PT LIB juga mengundurkan jadwal pekan ke-18 dan ke-19 yang semestinya diputar di seri ketiga pada 17 hingga 24 Desember 2021 menjadi seri keempat pada Januari tahun depan. Terkait surat perubahan jadwal seri ketiga BRI Liga 1 itu betul, kata Lukita kepada bola.com Minggu 28 November 2021. Jeda BRI Liga 1 itu berselang 5 hari seusai partai pertama timnas Indonesia di Piala AFF. Tim berjuluk skuad Garuda itu bakal bertanding melawan Kamboja pada 9 Desember 2021. Selain untuk mendukung perjuangan timnas Indonesia di Piala AFF, libur BRI Liga 1 juga dikarenakan instruksi Menteri Dalam Negeri atau Inmendagri nomor 62 tahun 2021. Poin pertama, huruf J yang berisikan bahwa kegiatan seni, budaya, dan olahraga ditiadakan pada 24 Desember hingga 2 Januari. PT LIB juga ingin memberikan kekeluasan kepada para peserta untuk bertransaksi dalam bursa transfer periode kedua BRI Liga 1 pada 15 Desember hingga 12 Januari. Setelah 20 tahun, Jackson F. Thiago resmi turun kasta ke Liga 2. Mantan pelatih Persipura Jayapura, Jackson F. Thiago akhirnya turun kasta di Liga Indonesia setelah 2 dekade berkarir di kasta tertinggi. Jackson F. Thiago langsung menemukan pelabuhan baru setelah mengakhiri kerjasama dengan Persipura Jayapura. Seperti diketahui, Jackson F. Thiago resmi berpisah dengan Persipura Jayapura usai timnya mengalami kekalahan dari Borneo FC Kamis 18 November 2021. Kekalahan itu sekaligus menjadi kekalahan ke-6 Mutiara Hitam secara beruntun di Liga 1 2021 musim ini. Ferry Pahabol dan kawan-kawan hanya mampu mengemas 1 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 9 kekalahan sehingga pekan ke-12. Baru pada pekan ke-13 di tangan pelatih baru Alfredo Vera, Persipura kembali meraih kemenangan 2-1 atas Tira Persikabo. Jackson F. Thiago sendiri tak butuh waktu lama untuk menganggur. Pelatih berdarah Brazil itu resmi bergabung dengan Persis Solo, tetapi bukan sebagai pelatih kepala. Jackson F. Thiago mengisi posisi manajer sebab ada peraturan dari PT Liga Indonesia Baru atau LIB yang melarang klub Liga 2 memakai jasa pelatih asing.
Ferry Paulus benarkan Raffi Ahmad punya saham di Persija. Raffi Ahmad diam-diam punya saham di Persija Jakarta. Dia bergabung dengan tim berjuluk Macan Kemayoran itu mulai tahun ini. Direktur Persija Jakarta Ferry Paulus membenarkan bahwa Raffi Ahmad memiliki saham di timnya, namun merahasiakan jumlah saham dari selebritas papan atas itu. Ferry hanya mengisyaratkan bahwa Raffi Ahmad merupakan pemilik saham minoritas Persija. Betul, Raffi Ahmad punya saham di Persija. Persentasenya itu rahasia, kata Ferry dalam acara tumpengan dan syukuran HUT ke-93 Persija di Jakarta International Stadium atau JIS, Jakarta Utara, Minggu 28 November 2021. Ferry juga mengkonfirmasi bahwa Raffi Ahmad telah membeli saham timnya ketika Rans Entertainment berkolaborasi dengan Persija Jakarta pada akhir Mei 2021. Persisnya saya tidak hafal sejak kapan Raffi Ahmad menjadi pemegang saham Persija. Namun kan beberapa waktu lalu pernah diekspos ada penandatanganan. Betul, ketika kerja sama waktu itu, jelas Ferry. Pembelian saham Persija Jakarta menjadi manuver kedua Raffi Ahmad di kancah sepak bola nasional. Sebelumnya artis asal Bandung, Jawa Barat itu lebih dulu mencaplok Cilegon United yang menjelma sebagai Rans Cilegon FC. Ferry buta mengenai latar belakang Raffi Ahmad tertarik untuk menjadi bagian dari Persija. Namun sebagai sesama pemegang saham Macan Kemayoran, pria berusia 57 tahun itu menyambutnya dengan tangan terbuka. Saya tidak paham begini kalau dari pandangan Persija. Persija ini selalu terbuka kepada siapapun, bukan hanya Raffi Ahmad, namun juga ke Raffi-Raffi lainnya yang mau menjadi bagian dari tim ini, Ibu Ferry. Sebab jika stakeholder atau pemegang saham Persija kuat dan beragam, pasti secara valuasi tim ini jauh lebih baik. Rasanya dari pandangan pemegang saham itu yang terpenting, paparnya. Pilar Persija ini ngebet main di luar negeri dan dilirik Sintayong. Salah satu pemain Persija Jakarta ternyata memiliki hasrat untuk merumput di luar negeri dan dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia. Pilar Persija Jakarta yang berkeinginan mentas di luar negeri serta diminati timnas Indonesia asuhan Sintayong tersebut adalah Alfrianto Nico. Sejatinya Nico menjadi salah satu pemain Persija Jakarta yang sempat dipanggil Sintayong. Terkini Sintayong sempat memasukkan nama amunisi Persija Jakarta tersebut dalam daftar pemain timnas U18 Indonesia yang mengikuti pemusatan latihan di Jakarta sekitar bulan September 2021. Pemain berposisi sayap kanan tersebut sekarang tidak termasuk dalam daftar pilihan Sintayong di skuad timnas U23 Indonesia. Meskipun begitu, Alfrianto Nico tetap mendambakan agar dapat membela timnas Indonesia lagi ke depannya.